Jadi kata beliau Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaih, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat salatnya, maka malaikat berdoa Allahumma shalli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, Allahumma ufirlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas tidur. Kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus nih. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat aku akan terima, adakah yang minta hajatnya aku akan tunaikan, adakah yang minta perlindungan aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, nah, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu.
Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafsu bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar, Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama, Pak. Biksu nggak biksu sama. Mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar, Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa, kan raja. Istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi, Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400, Pak, istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan, Pak. Quran turun di bumi, sama, mau di Arab mau di mana sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen
ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen. Bener enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwa, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja Pak, berapa ribu itu? Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid pada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar ada yang enggak Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Gak jelas Pak untuk ujungnya kemana. Ya, ada yang udah mati juga ada. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin. Ya, udah amalin aja yang dulu dapat.